Halo, kembali lagi dengan saya, Cinta Cakraningrum, psikolog. Kali ini saya akan membahas mengenai tantrum pada anak-anak. Mungkin sebagian besar di antara kita sudah banyak yang tahu ya mengenai tantrum, tapi ada baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu tantrum, biar teman-teman yang belum memahami tentang tantrum akan lebih paham setelah mendengar video saya. Oke, tantrum itu adalah ledakan emosi pada anak-anak yang biasanya ditandai dengan keras kepala, berteriak, menangis, merengek, ataupun menjerit, gitu ya. Namun, tanda-tanda tantrum pada anak yang sudah melebihi batas itu akan berbeda. Misalnya, dia tuh menangis dalam waktu yang lama, gitu ya. Bisa berjam-jam gitu dan lebih sering gitu ya. Kemudian bisa memukul, tidak hanya sekedar marah, ngamuk, tapi bisa juga memukul ya, ada kontak fisik terhadap orang lain, bahkan melukai diri sendirinya pun bisa. Namun apa sih penyebab dari tantrum gitu ya? Karena mungkin ada beberapa di antara kita yang belum paham nih, belum tahu apa aja penyebab dari tantrum ini gitu. Anak bisa menjadi tantrum saat ia lapar, ngantuk, bisa juga lelah gitu ya. Kemudian dia merasa tidak nyaman di suatu tempat gitu, ada frustasi juga gitu ya. Ataupun saat dia sedang marah gitu, makanya tantrum itu akan muncul. Nah, biasanya para orang tua bingung nih kalau anak tantrum di depan umum. Sebelum kita memeriksakan ke dokter, psikolog, ataupun ke psikiater mengenai anak kita yang memiliki masalah tersebut, misalnya kita tidak tahu nih, apa sih yang dialami anak kita gitu kan. Hal mudah pertama yang bisa kita lakukan, baik itu di tempat umum ataupun mungkin di dalam rumah, hal mudah yang pertama adalah memeluknya. Namun, kita bukan memeluknya yang seperti menidurkan anak gitu ya, tapi memeluk secara tegas gitu. Dan jangan mengeluarkan sepatah kata pun. Misalnya, apa yang kamu mau? Iya, kenapa? Ayo cerita ayo sama ibu, atau ayo cerita sama ayah gitu. Nggak seperti itu. Diamkan saja, kita peluk dengan tegas. Karena kenapa? Terkadang ada anak yang menginginkan sesuatu yang tidak diberikan oleh orang tuanya, lalu dia mencak-mencak, marah, berteriak gitu ya, tantrum tadi, lalu diberikan oleh orang tuanya. Nah, itu loh menjadi senjata para anak gitu. Baiknya tidak memberikan sepatah kata apapun dari orang tua saat ia memeluk anak, jadi jangan terlihat lemah gitu ya. Tapi kita perhatikan biar si anak merasa, oh orang tua saya peduli gitu. Tapi bukan berarti setiap apa yang anak mau, orang tua berikan, gitu ya. Dan satu hal yang orang tua harus paham adalah saat anak tantrum, jangan sekali-sekali untuk ikutan marah ataupun memukul anak. Karena kenapa? Anak akan semakin jadi dan anak memiliki persepsi yang berbeda. Walaupun sebenarnya orang tua kesel nih. Orang tua merasa seharusnya anaknya nggak seperti itu. Tapi diharapkan orang tua dapat menahan untuk tidak marah ataupun memukul anak yang sedang tantrum. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.